Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan selamanya Tuhan akan selalu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, Tuhan yang selalu setia dan menopang kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru, kesehatan dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada masanya di mana dosa bukan lagi menjadi sebuah aib, tapi kebanggaan. Orang yang melakukannya tidak malu mengakui, tidak malu melakukan, tidak malu menunjukkan, tapi malah berbangga dan bahkan menyombongkan dirinya dengan dosa yang ia lakukan. Itulah masa di mana akhir zaman menjelang. Lambat laun kita akan merasakannya sendiri, bagaimana banyak orang yang akan merasa malu mengakui kebenaran, tapi begitu bangga dengan dosa-dosa. Dalam ayat ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya menjauhi dosa dan keharusan untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Kata berpesta dalam ayat ini bukan dimaksudkan untuk berpesta secara harafiah, tapi berbicara tentang sikap hidup setiap hari, di mana kita sebagai orang-orang percaya memiliki cara hidup yang murni dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dosa-dosa jauh dari kehidupan kita. Beberapa orang di dalam jemaat di Korintus rupanya masih berkecimpung dalam dosa percabulan, dan itu dibiarkan terus terjadi. Tidak ditegur dengan keras, tapi malah ada semacam sikap kompromi, bahkan kebanggaan terhadap hal itu. Kalau kita perhatikan sejarah, maka dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di Korintus di masa lalu, sebagian besar berkaitan dengan hal-hal seksual, yaitu percabulan dan perzinahan. Hal seperti itu malah didorong untuk dilakukan. Dan jemaat di Korintus, sebagian dulunya ada yang hidup dengan cara-cara dan budaya dosa yang ada di sana. Tapi mereka kemudian diubahkan setelah menjadi percaya kepada Kristus. Beberapa di antara mereka itulah ada yang masih melakukan dosa percabulan. Terhadap orang-orang yang demikian, Rasul Paulus sangat menentang, bahkan menasihati untuk mengeluarkan orang-orang yang semacam itu dari komunitas jemaat agar tidak merusak dan tidak mempengaruhi orang-orang lain di dalam internal jemaat yang ada. Ada setidaknya dua hal yang menjadi pesan firman Tuhan dari ayat-ayat ini buat kita. Yang pertama, jangan bangga bila diri kita berbuat dosa. Sekarang ini bukan orang berdosa yang takut ditegur, tapi orang benar yang justru seringkali takut untuk menegur. Orang yang berdosa banyak yang bangga dengan pelanggarannya. Kalau hal yang seperti ini terjadi pada kita, maka itu berarti kita sudah tumpul secara iman. Jangan pernah merasa bangga akan dosa-dosa. Yang kedua, jangan bangga dengan orang berdosa yang ada dalam komunitas kita. Maksudnya adalah agar kita perlu menjaga supaya pengaruh dosa dari seseorang tidak berdampak dan tidak meracuni pemikiran orang-orang percaya yang masih berstatus bayi rohani maupun yang sudah dewasa secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali bagaimana cara hidup kita. Apakah kita telah membiarkan dosa merasuk dalam hidup kita dengan bangga? Kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Ataukah kita
tetap memiliki kemurnian dalam hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Ikutilah tuntunan Roh Kudus. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan ragi dosa merusak cara hidup yang benar yang ada pada kita, supaya kita terus dapat menjadi saksi yang jelas bagi dunia tentang cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar, kami ditegur, kami dikuatkan, kami dibimbing, dibentuk untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak boleh membiarkan ragi dosa itu meracuni dan merusak cara hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak kompromi, kami tidak bangga dengan dosa-dosa, bahkan tidak membiarkan dosa itu ada dalam lingkungan kami. Walaupun kami memang harus menjadi saksi bagi dunia ini, kami sadar kami harus menjadi saksi dan sahabat bagi orang-orang berdosa. Tapi kehendak Tuhan adalah agar kami tidak kompromi dan tidak bangga dengan kehidupan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada pemulihan, ada jawaban, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.